Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih belajar. Masih belajar dengan semangat, insyaallah begitu ya. Kalian sudah beberapa kali mengikuti latihan USDA, ujian sekolah daerah. Di situ kalian menemukan tentang kalimat efektif. Tuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas lagi, mengingatkan lagi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dengan mudah menyampaikan pesan kepada pembacanya. Kalimat yang dapat diterima pembaca seperti yang dimaksud oleh penulis. Jadi antara penulis dengan pembaca tidak terjadi salah paham. Tetapi dalam kenyataannya sering sekali kita menemui adanya kalimat tidak efektif. Apa penyebabnya? Yang pertama, adanya makna ganda atau ambigu. Yang kedua, pilihan kata tidak baku atau bahasa daerah. Ketiga, struktur kalimat yang salah. Keempat, tidak logis. 5, menggunakan kata-kata berlebihan. Dan terakhir, menggunakan dialek. Bahasa-bahasa yang tidak baku yang masuk ke dalam bahasa tulis bahasa Indonesia. Baik, kita lihat contohnya. Menurut kabar burung, adik terjepit pintu. Menjadi tidak efektif karena tergantung intonasi membaca bisa berubah maknanya. Menurut kabar, burung adik terjepit pintu. Berarti burung adik yang terjepit. Tetapi kalau kita ubah menjadi menurut kabar burung, adik terjepit pintu. Berarti yang terjepit apa? Adiknya. Ya, itu tidak efektif karena bermakna ganda. Contoh kedua, yang membawa HP harap dimatikan. Yang dimatikan HP-nya atau orangnya? Maka kita ubah supaya menjadi jelas tidak ambigu adalah bagi siapa saja yang bawa HP. Jadi begini saja, HP dimatikan ketika acara berlangsung. Seperti itu ya, jadi tidak usah yang membawa. Ketika kalau ngomong ya selalu nyerocos. Nah, itu juga pengaruh bahasa Jawa atau dialek ya. Kalau berkata, ia selalu membabi buta, itu boleh. Berikutnya, di MTSN 10 Sleman mengadakan bedah SKL. Ada subjek, predikat, objek. Ya, kalau subjek itu tidak diberi di atau kata depan, cukup MTSN 10 Sleman mengadakan bedah SKL. Jadi yang dihilangkan apa? Di. Berikutnya, kedua wanita itu saling berpelukan. Berpelukan itu sudah bermakna saling karena lebih dari satu orang. Jadi kalau ada kata berpelukan, tidak usah menggunakan saling. Cukup kedua wanita itu berpelukan. Berikutnya, doain aku agar mendapat nilai bagus. Mana yang tidak efektif? Iya, betul, doain. Doain harusnya doakan aku. Berikutnya, para hadirin dimohon berdiri. Ini kata berlebihan, ya, tidak efektif. Mengapa berlebihan? Hadirin itu sudah jamak, sudah banyak. Tidak perlu menggunakan para. Cukup hadirin dimohon berdiri. Ya, paranya tidak usah digunakan. Baik, kita langsung berlatih soal. Perhatikan baik-baik kalimat 1, 2, 3, dan 4. Perintahnya adalah carilah kalimat efektif di antara keempat kalimat tersebut. Coba kita intip dulu soalnya dan jawabannya pastinya. Wow, kok 3 jawabannya? Mengapa 3? Mengapa C? Mengapa yang betul nomor 1? Mendikbud sedang memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan. Ya, sudah efektif. Yang kedua, guru sejarah Indonesia baru menjelaskan tugas kelompok. Itu kata kunci salah itu baru. Baru itu kan lawan katanya makna. Yang betul adalah guru sejarah Indonesia sedang. Kalau baru nanti ada lama. Ya. Jadi sedang menjelaskan tugas kelompok sedang berlangsung. Yang ketiga, mengapa salah ya? Anak itu sudah masuk ke dalam ruang terlarang. Masuk itu pasti ke dalam. Jadi cukup anak itu sudah masuk ruang terlarang. Atau anak itu sudah ke dalam ruang terlarang.
Ya, gunakan salah satu. Apa? Dia adalah dosen UGM. Sudah efektif. Ya. Jawabannya C, 1 dan 4 yang efektif. Oke, kita lanjutkan. Yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut efektif adalah, ini namanya pemborosan kata atau mubazir ya. Para siswa semua sedang mendiskusikan tentang kenaikan harga BBM. Kira-kira mana yang harus dihilangkan? Para siswa itu sudah jamak, semua itu tidak perlu. Mendiskusikan tentang itu kenaikan itu tentang. Ini masalahnya, jadi tentang tidak usah ya. Jadi cukup para siswa sedang mendiskusikan kenaikan harga BBM. Oke, jadi yang dihilangkan apa? Semua dan tentang ya. Coba cek jawabannya betul tidak? Oh ya, betul cek. Sudah pintar ya, sudah bisa menjawab dengan benar. Baik. Pertanyaannya adalah alasan kesalahan pada kalimat tersebut adalah. Kalau ditanyakan alasan, berarti kita harus tahu dulu apa sih yang salah. Coba kita cek intip dulu jawabannya. Menggunakan kata berlebihan. Apakah yang berlebihan di sini? Bintari Fatmaningrum telah melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon putri Indonesia. Cukup begini, Bintari Fatmaningrum telah melengkapi persyaratan sebagai calon putri Indonesia. Ya, yang harus dipenuhi sebagai calon putri Indonesia. Cukup Bintari Fatmaningrum melengkapi ya, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon putri Indonesia. Jadi mana yang dihilangkan? Beberapa ya yang harus dihilangkan. Karena dihilangkan pun ini maknanya lebih efektif, lebih jelas. Bintarti Fatmaningrum telah melengkapi persyaratan sebagai calon putri Indonesia. Persyaratan kan memang harus dipenuhi, ya kan? Ini tidak perlu. Nah, kata berlebihan. Baik, untuk menyunting paragraf, itu di pertemuan yang akan datang. Untuk kalimat efektif, kita cukupkan lebih dahulu. Sampai di sini, maaf. Billahi taufiq wal hidayah, tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.